kafilul yatim ka'ataini fil jannah. Al-hadis atau kama qol. Hadratal kiram dumateng para alim. Ahusu bidzikri dimnika Bapak Budin Mustabah bin Abdul Jalal yang saya hormati, para bapak. Kok kelihatannya banyak yang saudara ini. Ayo masih nembung. Yang seusia saya mungkin hanya saya ini. Dan para bapak ya bapak arek-arek ini. Para bapak dan saudara sekalian yang tergabung dalam keluarga besar dulur lahir batin. Niki kudu saestu nggih lahir batin nggih. Nek seduluran niki lahir batin benjang wonten ing mahsyar, wonten ing dinten kiamat bakal dipun paringi yup-yupan dening Allah Subhanahu wa taala. Soalnya terus Kanjeng Nabi wonten sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu. Niku salah sijine ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kalau seseorang itu menyintai orang lain, menyintai temannya, itu hanya karena Allah. Nah, lahir batin itu diantara ini krono antara dohir ambek batin cocok. Li antara dohir ambek batin gak cocok, iku jenenge munafik. Nah niki seduluran ini lahir batin. Jangan. Bilane kalau mau kula aturaken mugi-mugi seduluran iki lahir batin hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anak ini sekalian ibunya yang datang, boten iki. Lamun anak-anake mawon. Ibu sing ibu. Oh sing pengen ini ibu-ibu. Ya cek nomor-nomor lho. Ibu-ibu dan juga anak-anak yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Terlebih dahulu pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita bersama bisa hadir, bisa bersilaturahim, bisa mendatangi undangan dari keluarga besar sedulur lahir batin yang sore hari ini mengadakan acara menika santunan datang anak yatim piatu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah Allah ridho keranten pertemuan menika saya. Lan ugi mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjenengan ugi yakin bahwa pertemuan ini diberkahi oleh Allah karena pertemuannya baik dan insya Allah akan semakin tambah baik. Karena hakikat dari berkah itu adalah ziyadatul khair. Semakin hari semakin bertambah baik, itu namanya berkah. Misal kalau kita diberi umur oleh Allah, kalau umur itu baik, maka semakin hari amal ibadahnya semakin baik.
kalau umur itu berkah. Kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kesehatan itu berkah, maka kesehatan itu akan kita gunakan yang baik. Itu namanya umur atau sehat yang berkah. Termasuk kalau kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau rizki itu oleh Allah diberikan berkah, maka rizki itu akan digunakan untuk yang baik. Termasuk sore hari ini sebagian rizki dari dulur lahir batin digunakan untuk membantu anak yatim piatu. Dan itulah sebenarnya harta yang sesungguhnya yang kita miliki diantaranya. Di antara sekian banyak harta yang hakikatnya harta kita itu adalah harta yang kita berikan kepada anak yatim piatu. Karena apa? Yang kita berikan itu yang nanti kekal. Yang kita berikan itu adalah harta yang nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita akan dapatkan. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian itu nanti akan rusak, akan mengalami rusak. Tapi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal sampai nanti kita jumpai di akhirat. Para muslimin yang kami hormati, yang pertama ini adalah saya ingin memberikan sedikit pesan kepada anak-anak. Anak-anak, lo gak dijawab. Halo. Nah, ya. Tuh, tolong. Anak-anak, kalian harus tetap optimis. Ya, kalian harus tetap optimis. Optimis, semangat, punya cita-cita yang tinggi. Jangan kemudian Anda disetatuskan anak yatim terus minder. Ojo. Ya. Kalian distatuskan sebagai anak yatim piatu atau yatim saja terus minder, jangan. Ya, kita harus mengambil contoh-contoh yang sukses tapi dia yatim untuk memberikan semangat hidup kita. Jangan terus minder. Ya, jangan minder. Anak-anak tahu Ijah? Kenal nggak sama Ijah? Ibu-ibu kenal sama Ijah? Loh, kok gak kasih kenal? Ya. Jadi kalian jangan minder, ya, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Ya, sekalipun kita distatuskan sebagai anak yatim. Anak yatim itu apa sih? Menurut agama anak yatim itu adalah man mata abuhu, yaitu manakala ayahnya itu meninggal. Ya, sekalipun itu digantikan tetap yatim. Loh, maksudnya digantikan tuh gimana Pak Sudi? Soalnya ibu kawin maneh, kalian ya tetap yatim. Wong jirine kok idah, jirine definisi man mata abu fahuwa yatim. Barang siapa yang ditinggal meninggal oleh ayahnya, maka dia adalah yatim. Sekalipun mbahnya masih ada, pamannya ada, mbahnya kaya, pamannya kaya, ya, atau ibunya menikah lagi terus suami yang menikah itu kaya, ya kalian tetap yatim. Ya, label yatim itu akan hilang manakala anak-anak yang tersayang ini nanti sudah usia balik, itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalian nanti kalau sudah balik
itu baru status yatim kalian itu hilang dengan sendirinya, ya. Itu. Oleh karena itu anak sekalian, saya beri contoh, kalian harus semangat. Anak-anak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dalam keadaan yatim apa enggak? Yatim ya. Kanjeng Nabi lahir ayahnya masih ada apa enggak? Waktu itu ayahnya meninggal sudah berapa bulan? Ya, Nabi baru 2 bulan dalam usia kandungan. Baru usia 2 bulan dalam kandungan Sayyid Abdullah sudah meninggal. Lahir sudah ya yatim, bahkan di kandungan saja sudah yatim. Ini yang menjadi motivasi kita. Oh iya, Kanjeng Nabi yo yatim. Nah gitu, sehingga kita jangan kecil hati, jangan minder, ya. Tak kasih contoh lagi tadi yang baru disebut oleh Pak Amudin Mustafa. Wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga ya yatim. Beliau kecil sudah ditinggal oleh ayahnya, dia hidup dengan ibunya. Pada waktu dia usia antara 6-7 tahun, ya, di saat dia berjalan di belakang sapi itu bilang sama si Abdul Qadir Jailani waktu masih kecil, Abdul Qadir, apa kamu hidup hanya untuk dolanan itu saja, tidak untuk belajar? Ya, sapi bisa ngomong. Memang termasuk ini adalah karomahnya si Abdul Qadir Jailani. Akhirnya dia pulang menangis kepada ibunya, minta untuk disekolahkan. Waktu itu belum ada sekolah formal, minta dimondokkan, jaluk ngajekno. Akhirnya terus ngajekno, pinter-pinter jadi kekasih Allah, wali Allah. Jadi anak-anak tidak boleh ya kemudian kecil hati, patah semangat, minder. Ayo bangkit, ya, ayo bangkit, ya. Kita akan bisa merubah kondisi kita itu manakala kita dengan belajar sungguh-sungguh. Lah kaya saiki iki apa iso belajar sungguh-sungguh anak-anak daring ini. Lah duwitan ae ya. Lek ana tugas dikerjakno ta. Teko ibu guru, bapak guru, ya. Terutama yang MI ini daring terus ya, gak pernah masuk, ya. Apa sih kerjaan ibu Bu? Iya, yang kerjakan ibu-ibu ya. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita rubah ya keberadaan diri kita ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat rajin belajar atau lewat belajar dengan rajin. Ya, jangan banyak main, jangan banyak dolanan, cok kakean dolanan, dolanane dibatasi. Ya, utamakan belajar, karena belajar itu nanti yang akan mengubah masa depan kita bersama. Ya, siapa yang lebih rajin belajarnya, siapa yang lebih tekun belajarnya, maka dia nanti insya Allah akan lebih berhasil dibandingkan dengan yang tidak atau yang bermalas-malas. Nah ini buat anak-anak sekalian ya, oleh karena itu mari ya kita bersemangat, jangan minder, jangan kecil hati ya, jangan patah semangat hanya karena label yatim. Berbanggalah ya, paling tidak sekalipun kita tidak terlalu bangga tapi tidak minder ya, sama. Nah gitu ya, itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian untuk ibu-ibu, kalau memang ada ibu-ibu yang hadir atau yang kecil-kecil tadi diantarkan digoceng sama ibunya, ibu saya ikut nitip ya,
nitip kepada anak-anak ya, tolong anak-anak ini didampingi, anak-anak ini disayangi ya, disayangi, karena salah satu di antara tanda seorang wanita itu ahli surga. Ibu-ibu lah ingin jadi ahli surga. Mana sih ibunya ya sebenarnya? Mosok buriku ibu-ibu kabeh lah gak ngono. Paling sing ngono lho pojok ibu. Lho seliten. Kula doting tibae seliten. Ya. Ibu-ibu juga demikian. Ya, ibu-ibu tolong ya anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya, yang ditinggal oleh papanya, yang ditinggal oleh papinya. Anak-anak kalau panggil apa? Papa apa papi? Waktu masih hidupnya. Abi ya, yang ditinggal oleh abinya, ya, yang ditinggal oleh buyanya, misalnya, ya itu semua panggilan ayah. Ayah, papa, papi, buya, abi, ya apa loh kata. Ya mereka-mereka ini yang ditinggalkan oleh yang saya sebutkan tadi. Tolong, ini adalah titipan dari yang meninggal. Ya tolong untuk di apa? Tarbiyah, untuk dididik dengan baik. Karena ibu-ibu kalau mau mendidik anak-anak yatim ini dengan baik, maka kata Rasulullah ada jaminan surga Allah. Ciri Kanjeng Nabi ya, sampai ngocok kan kitab Qudul Jin. Di sana ada termasuk wanita, ciri wanita ahli surga manakala ditinggal oleh suaminya, kemudian dia dengan sabar dan tabah ya tidak ingin menikah lagi, cukup membesarkan anak-anaknya, dibimbing di rumah, dibekali, dibiayai sampai anak itu mandiri. Maka wanita itu adalah termasuk satu tanda ahli surga. Oleh karena itu ibu-ibu juga demikian, tidak usah minder, tidak usah kecil hati, tetap semangat ya. Ibu-ibu ini terus minder dengan ketemu dengan temannya, lajeng merasa rendah ya, itu jangan biasa saja, karena kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi harus tetap semangat, biar anak-anak ini kita antarkan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang berprestasi, dan kelak akan bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat orang tuanya ya. Alangkah bahagianya anak-anak sekalian manakala kalian yang ditinggalkan ini kemudian rajin belajar, kemudian rajin membaca Al-Quran. Itu akan membanggakan orang tua yang sudah mendahului kita ya, itu akan membanggakan, sehingga ayah yang sudah tidak bersama kita itu akan selalu mendoakan, didongakno anake, muga-muga anakku terus menjadi anak yang soleh solihah, sing lanang soleh, sing lanang soleh, sing wedok solihah. Nah ini yang penting ya, karena anak bagi orang tua itu adalah amanat yang kita nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu kita berbangga sekali ya, bahwa kemudian ada ono keluarga besar, ono kerukunan ya, kerukunan sing rupa sedulur lahir batin ya, ikut sedikit memperhatikan
Ini kalau katakan sedikit mawon dari kata ikut sedikit memperhatikan ya untuk meringankan beban anak-anak atau meringankan sedikit beban ibu-ibu ya. Mudah-mudahan saja ya ini yang tergabung dalam sedulur lahir batin yang diantara programnya adalah memberikan santunan pada anak-anak yatim ini oleh Rasul Muhammad SAW digolongkan termasuk ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha ya, yaitu saya kata Rasulullah beserta orang-orang yang mau menanggung, yang mau membantu, yang mau merumat ya kepada anak-anak yatim itu besok di surga bersama saya kata Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini adalah kegiatan yang mulia, kegiatan yang mulia, kegiatan yang baik terus perlu ditindaklanjuti. Ini sudah berapa tahun kemarin laporannya sudah cukup lama, alhamdulillah bisa rutin setiap 3 bulan sekali anak-anak ini bisa dikumpulkan, kemudian diberikan pengarahan, diajak tahlil bersama untuk mendoakan orang tuanya yang sudah mendahuluinya, dan itu adalah merupakan tambahan amal kebaikan. Dan bagi para donatur juga demikian. Jadana untuk para donatur ya yang telah membantu ini juga begitu. Mudah-mudahan tidak termasuk ini kok tidak termasuk atau termasuk ya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minasholihin. Orang-orang yang meninggal itu rata-rata menyesal. Orang yang meninggal itu rata-rata menyesal. Yang sudah baik ingin lebih baik, yang sudah lebih baik ingin lebih baik lagi, apalagi yang tidak baik menyesal. Itu ada cerita gini anak-anak ya, ada cerita jadi terkait dengan bahwa setiap orang yang meninggal itu menyesal. Itu ceritanya koyok ini. Ada 3 orang berjalan camping, ada 3 orang camping ya, 3 orang ini ke pegunungan. Kemudian satu saat dia tersesat masuk ke dalam gua. Guanya gelap sekali ya, karena tidak ada cahaya yang masuk sehingga mata tidak bisa melihat. Mata itu bisanya melihat kalau dibantu dengan cahaya ya. Contohnya atau coba saja anak-anak masuk ke kamar yang tidak ada lampunya, patenono lampu nih lampu ripati gak iso delok. Dinding yang warnanya putih itu aja nggak bisa dilihat kalau itu putih ya. Jadi itu akhirnya masuk ke dalam gua. Di dalam gua kemudian 3 orang ini mikir-mikir, wah ini jalan keluarnya di mana? Di saat 3 orang ini berpikir, kemudian ada suara, 3 orang, tolong ambilen bongkahan yang ada di bawah kalian itu, bongkahan emas ini sebenarnya, bongkahan emas yang ada di bawahmu itu ambilen. Ono sing siji, wong sing siji gak percaya blas. Apa ono ning jero gua peteng dedet ngene iki ku ono emas? Gak mungkin, gak percaya. Gak ambil blas. Sing nomor 2 ngambil mek
seketik sajuil ya sih tak coba kok mendongo ya temen ya ngambil me sajuil bisa iki. Wong sing nomor 3 iki percaya nemen diambil sampai bajunya dilepas ya untuk mengambil tadi itu bongkahan itu tadi sampai sakunya penuh semua. Setelah itu 3 orang ayo boleh jalan metu. Kira-kira metune ning dia akhirnya ketemu. Setelah dia keluar dari gua tadi ada sinar matahari, akhirnya matanya bisa melihat, dilihat ternyata yang dibawa itu tadi benar-benar emas. Sing gak jupuk blas ngemut jari. Ya, yang gak ngambil blas itu tadi ngemut jari, ketun. Kemudian sing ala atung, ya ono sing ala atung menyesal. Iya ya, apa mau gak jupuk sing akeh. Sing jupuk wis akeh, iki yo ketun. Iya yo gak sarungku mau tak beber, udah titik gak apa-apa. Sampai ngono. Dadi wong telu iki ketun kabeh. Loh, ibaratnya orang meninggal nanti itu seperti itu. Jadi waktu meninggal itu ketun. Apa maneh ya sing gak tahu sedekah blas lho namun ketune koyo mau. Laula akhartani ila jalil qarib fa sadaqah wa aku minas sholihin ya Allah. Santai tunda sebentar saja ya Allah. Kok dipejahi saniki yo gak iso. Wajiri wamudin idza jajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Li ajali wis teko gak iso diundur rolang gak iso dicokno. Pancet harus pada waktu itu. Ya wis gak iso. Apa maneh iso njaluk mundur ya wis gak iso. Ya. Akhirnya dia menyesal, iya ya aku pengen ning dunia itu lah sugih, tapi apa aku medit. Ya, itu nasib rasa. Ya Allah, kula rumiyin teng dunia niku medit ya Allah zakat mawon boten kula tokno napa malih gawe nyantuni anak yatim. Kula saniki sampeyan undur ya Allah boten suwe-suwe 20 menit mawon. Harta kula ajenge kula sedekahaken sedaya sehingga kula termasuk tiyang ingkang saleh napa kedaluarsa nggih ketinggalan nggih lah itu. Oleh karena itu hadirin wa hadirat rahimakumullah khususnya kanca-kanca ingkang tergabung wonten ing sedulur menika lahir batin monggo diterusaken. Nggih, monggo diterus saged lan mugi-mugi dipun paringi berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Benjing dilebetaken swarga bersama-sama kelayan Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten janjine Kanjeng Nabi wau sampun jelas hadise sahih ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Waktu niku Rasulullah kali isaro ngeten. Mboten kampanye wis mari. Waktu niku Rasulullah isaro kali ngeten. Ini menandakan bahwa niki sing nafsiri. Niki wonten sing nafsiri bahwa mengapa Kanjeng Nabi isaro dengan 2 jarinya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan antara Rasulullah dengan orang-orang yang mau memberikan santunan kepada anak-anak ya yatim. Niki saroyeten kan cedhak wong jari niki cedhak antara telunjuk kali ibu apa ya tengah nggih telunjuk kali tengah nggih niki rada ado ngeten ado jarake tapi ngeten iki menunjukkan kedekatan. Tapi orang-orang yang remen gemar memberikan santunan kepada anak-anak yatim benci niku cedhek swargane kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ditafsiri ngoten. Oleh karena itu ini adalah satu kegiatan yang sangat positif, kegiatan yang sangat baik. Niki benjing lekati diterusno oleh generasi berikutnya. Jenengan kebarusa wis sedo, wis istirahat di wonten alam barzah. Di kegiatan iki diterusno oleh anak cucu sampean gitu oleh pahala.
Nggih, mulane sing merintis nggih tetep kudu semangat nggih. Mungkin padahal itu kan ada perintisnya, nggih, ada yang perintis, ayo sampai terkumpul sekian banyak. Nggih. Lah sing ngajak-ngajak niku di samping oleh ganjaran nggih, amali dhewe ditambah maneh ganjaran kanca-kanca sing bergabung tanpa sedikit pun mengurangi nggih pahala orang lain. Mulane jare Kanjeng Nabi man sanna sunatan hasanatan falu ajra wa ajru man amila biha ba'da ila yaumil qiyamah. Sapa wonge sing nglakoni kebagusan kemudian kebagusan iku ditiru nggih oleh generasi setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala ya seperti pahala orang-orang yang melakukan berikutnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang melakukan orang-orang yang berada di generasi selanjutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, terus kula panjenengan iki memangi kudu kreatif. Kreatif nopo? Kreatif untuk mengambil bagian mana kebaikan yang bisa kita lakukan. Coba kita baca dalam nopo lingkungan sekitar kita apa ya kira-kira sing iso dilakoni. Ape dadi takmir masjid ya wis gak ono peluang misalnya ngoten iki. Nggih, ape dadi takmir masjid wis ono peluange. Nggih, ape dadi panitia apa maneh ngoten ya wis gak masuk. Iki golek apa ini sing iso kira-kira untuk untuk mengambil bagian kebaikan. Akhirnya tiba nemu ya wis ayo bergabung nih ngene sedulur lahir batin nyantuni anak yatim piantu pun termasuk saya termasuk saya soalnya apa bala kitab ya wis kedisian Pak Udin Mustabah misalnya ngoten ape ngaji faslun utawi iku ana fasal swiji wis kedisian Pak Udin Mustabah ning gone masjid dan oleh apa ya wis ngaten iki. Jadi kita harus pandai untuk mengambil peluang apa sing kira-kira iso dilakoni. Sekecil apapun. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Wong jangankan menyantuni anak yatim, wong Imam Ghazali niku lho nggih. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lalat. Lalat wadaliku menclok tempat tintai. Imam Ghazali waktu itu nulis bareng ono lalat ketoke kehausan menclok ning tintai ngombe dijarno sebagai bentuk kasih sayangnya kepada sesama makhluk Allah. Akhirnya setelah kenyang lalat itu hausnya hilang dia mabur. Niku ternyata wonten akhirat si Imam Ghazali niki mengangkat bapaken terangkate derajate setinggi-tingginya. Mulane leres dawuhe Kanjeng Nabi irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Menungso kasih sayangilah makhluk yang ada di bumi. Napa kali menungso kok hayawan mawon gitu kengkennya nyayangi irham man fil ardi. Kasih sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka yarhamuka man fis sama. Maka makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kamu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Untuk itu ini adalah sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk rasa kasih sayang, belas kasihan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama termasuk kepada hamba Allah anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tua ayahnya. Soalnya benten memang antara menungso antara manusia dengan selain manusia. Lek menungso yatim niku ditinggal bapake. Tapi nek liyane menungso dinamakan yatim niku nek ditinggal ibuke. Soale nopo? Soale kebanyakan nek sak liyane menungso iku sing tanggung jawab ibuke.
Tapi lek menungso niku sing tanggung jawab bapake. Coba kados misale ayam. Ayam niku menawi bertelur, kemudian telurnya diingrem, kemudian netes, terus sing ngomong kutuk-kutuk ini sinten ibu digawa ke sana. Kemarin bapak hilang bisa. Bapak wis golek babon maneh. Bapak golek babon maneh. Ya jagone maksudnya, jagone wis golek babon maneh, ya sing ngomong anake ibu babone. Kalau coba maneh, ya wedhus. Wedhus niku lak wonten ibuke nggih wonten bapake. Setelah hamil, kemudian melahirkan, sapa sing ngomong anake? Sapa sing tanggung jawab nang anake? Nggih ibuke. Bapake nanti bapake ilang. Hadirin wa hadirat rahimahullah. Jadi niku bentene yatim yang melekat pada manusia itu kalau ditinggal oleh ayahnya. Tapi kalau yatim melekat pada hewan itu kalau ditinggal oleh ibunya. Nggih bentene niku teng mriku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kintene boten kathah kang ngaturaken namung sekedar memberikan semangat, memberikan motivasi nggih untuk anak-anak supaya terus lanjut belajar yang rajin ya biar nanti sukses di masa yang akan datang. Nggih, kemudian dengan orang tua juga gitu dengan ibunya ya jangan nakal nggih kepada ibu ben ibuke gak muring nggih ben ibuke gak muring tapi biasa Bu nggih lari niku nggodho panjen. Ibu-ibu juga gitu nggih coba anak-anak ini tetap dibimbing nggih didampingi dengan penuh dengan kesabaran nggih dengan perhatian dengan kasih sayang biar mereka tumbuh nggih dengan normal baik secara fisik maupun mentalnya. Jangan sampai kemudian mentalnya niki lajeng down, mentalnya jatuh sehingga menjadi minder dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman yang bergabung dalam dulur lahir batin, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketabahan, diberikan semangat untuk terus melanjutkan apa yang baik yang sudah dikerjakan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberikan kemudahan sehingga saling memberikan manfaat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Berkata terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirra asratil yaqilahin wa babil yasar wa babil yasar wa babil yasar sayyidina Muhammadul mutar wa ala dar sabil akhirat dan yang milik dhaif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ul wal khatimil lima sabaq nasil haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi dari alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nur absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biyam jawla wali wal afat wa qadra nabiyya jami'al hajat wa tutahuruna biyam jami sayyid wa tarfana biyam dengan darajat tahuna biyam samawiyat min jami'il khairatil hayati wa batil mamat. Allahumma la tadalana bi majlisina hadatan ila farda wal hamdi ila kharasna wal ibadi la satarda wa wardan sabida wa la dina ila qadaita wa la hajar najid dunya wa akhirah ila qadaita fa yasir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina wa habdana rabbana suwar wa li sadina jaddatina wa sadina wa nasina jal muslimina subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana fa qadratana wa ta'lamu ma fi anfusina fil lana dhunubana wa ta'lamu hajatina wa atina su'alana. Allahumma inna nas'aluka imanan wa qulubana wa yaqinan shadiqan hatta nasma'ana ila ma tadallana wa rizqa qadita lana jalal wa Allahumma li baina qulubina wa aslih data bainina wa hadina subula salam wa najina wa qulubati lanur wa jalibna al-fahsya wa dara wa nabatuna barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina ibrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'a wa arina al-batila batilan wa arina tinaba. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina
bidatina wa la tadurrana wa fi kulli ta'atika warzuqna firrahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar rabbana atina rabbil alamin wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa nur barakati suratul fatihah.